Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin membuat video mengenai edukasi yang bertema restoratif justice atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kenalkan, nama saya Yuda Malik Aufar. Saya Aldila Surya Orienta. Saya Musa Santai. Selama ini, penanganan penyalahgunaan narkotika lebih menekankan hukuman pemenjaraan. Akibatnya, lapas overkapasitas. Anggaran negara terbebani dan penggunaan justru berisiko terpapar kejahatan yang lebih serius. Padahal, sebagian besar pelaku adalah pengguna dan korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Karena itu, kejaksaan menilai perlu pendekatan yang lebih humanis melalui restoratif justice yang memfokuskan pemulihan dan rehabilitas tanpa mengabaikan penegakan hukum. Apa sih itu restoratif justice? Restoratif justice merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dengan memulihkan keadaan, bukan membalas. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian tanpa pemidanaan dengan fokus pada rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis membantu pecandu terbebas dari ketergantungan, sementara rehabilitasi sosial memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar mereka dapat kembali berfungsi di masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan menyeluruh bagi pelaku yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kejahatan yang membahayakan keselamatan fisik dan jiwa, serta menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai penggunaan narkotika secara terus-menerus tanpa tujuan pengobatan atau tidak sesuai aturan pemakaian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jika mengalami ketergantungan fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pemahaman ini penting untuk melihat masalah narkotika sebagai isu kesehatan dan hukum sekaligus. Adapun dasar hukum yang berkaitan terkait restoratif justice atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pertama itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di undang-undang tersebut dalam pasal 54 menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu ada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Pedoman tersebut sebagai acuan jaksa untuk melaksanakan restoratif justice dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, ada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, adapun Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa sih manfaat restoratif justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Restoratif justice dalam kasus penyalahgunaan narkotika membawa manfaat bukan hanya bagi pelaku yang membutuhkan pemulihan, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem peradilan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi, pendekatan ini menjadi solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani penyalahgunaan narkotika.